Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwahyuni dengan NPM 20010111082. Di sini saya akan mempraktikkan cara menghitung tingkat kesukaran, daya beda, validitas, dan reliabilitas. Yang pertama yaitu tingkat kesukaran. Sebelumnya saya sudah ada datanya, yaitu 20 responden atau 20 siswa dengan jumlah soal yaitu 20 siswa juga. Nah, angka 1 dan angka 0 di tabel ini adalah angka 1 berarti jawaban benar dan angka 0 berarti jawaban yang salah. Langkah pertama yang kita lakukan dalam menghitung tingkat kesukaran yaitu kita menghitung jumlah benar dari tiap soal. Di sini kita ketikkan jumlah benar. Lalu rumus untuk menghitung jumlah benar dari tiap soal yaitu sama dengan sum buka kurung kita klik dari responden A nomor soal 1 sampai ke responden T atau responden 1 sampai responden ke 20. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Nah, di sini sudah ada jawabannya bahwa jumlah benar nomor soal 1 yaitu sebanyak 17. Untuk mengetahui jumlah benar di soal yang lainnya, maka kita tarik ke samping sampai ke nomor soal 20. Nah, di sini kita sudah mengetahui jumlah benar dari tiap soal dari soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Kemudian langkah yang kedua, kita mencari indeks kesukaran atau disimbolkan dengan huruf P. Nah, mencari rumus mencari indeks kesukaran ini yaitu sama dengan jumlah benar ini kita klik, kemudian garis miring atau kita bagi dengan jumlah seluruh siswa, di mana jumlah seluruh siswa ini yaitu 20. Maka kita ketikkan 20 dan enter, ketemulah hasilnya 0,85. Untuk mengetahui indeks kesukaran di nomor soal yang lain, maka kita drag ke samping sampai ke nomor soal 20. Nah, di sini sudah terlihat bahwa indeks kesukaran dari tiap soal bermacam-macam ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menentukan kriteria apakah soal ini termasuk kriteria yang sukar, sedang, ataupun mudah dengan cara sama dengan if buka kurung kita klik indeks kesukaran, kemudian kurang dari 0,3, kemudian koma, tanda petik 2, lalu kita ketikkan sukar, kemudian petik 2 lagi, lalu koma, if buka kurung, klik indeks kesukaran, kemudian lebih dari 0,7, koma, petik 2, ketikan mudah, petik 2, koma, petik 2 lagi, kemudian ketikan sedang, petik 2, lalu beri tanda tutup kurung sebanyak 2 kali, kemudian enter. Nah, di sini soal nomor 1 kriterianya yaitu tergolong kriteria soal yang mudah. Untuk mengetahui kriteria soal yang lain nomor 2 sampai 20, maka kita drag ke samping sampai ke nomor soal 20. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa ada kriteria soal yang mudah, sedang, dan sukar. Baik, selanjutnya kita akan menghitung daya pembeda. Di sini sudah ada data untuk menghitung daya beda, di mana rumus untuk menghitung daya beda yaitu D sama dengan BA per JA dikurang dengan BB per JB, di mana BA yaitu jumlah responden yang banyak menjawab soal dengan benar di kelompok atas.
Kemudian BB artinya yaitu jumlah responden yang banyak menjawab soal dengan benar di kelompok bawah. Kemudian JA yaitu jumlah atau banyaknya responden di kelompok atas. Kemudian JB yaitu jumlah atau banyaknya responden di kelompok bawah. Baik, setelah kita mengetahui pengertian terkait rumusnya, kemudian kita untuk langkah pertama kita harus menghitung skor siswa terlebih dahulu. Skor siswa ini dihitung dengan menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian kita tarik nomor soal 1 siswa A sampai ke nomor soal 10, kemudian kita tutup kurung dan enter. Untuk mengetahui hasil yang lainnya, maka kita drag ke bawah sampai ke siswa yang 20. Ya, di sini sudah ada hasilnya, yaitu skor siswa dari atas sampai bawah sudah ada. Kemudian kita blok bagian skor siswa. Kemudian kita sort and filter untuk mengelompokkan kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, ini sudah ada urutannya, yaitu dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian kita pisahkan antara kelompok atas dan kelompok bawah, dimana respondennya ini adalah 20, maka kita bagi 2, jadi kelompok atas 10 dan kelompok bawah 10 responden juga. Nah, ini kita cut dari 11 sampai 20, kemudian kita paste untuk memberikan jarak antara kelompok atas dan kelompok bawah. Kemudian ini saya beri border dulu untuk kelompok atas. Selanjutnya ini kita akan menghitung BA dengan rumus sama dengan sum buka kurung, kemudian kita tarik dari nomor soal 1 sampai ke bawah hingga batas BA-nya, yaitu 10 responden di kelompok atas. Kemudian kita tutup kurung dan enter, lalu kita drag ke samping untuk mengetahui nilai BA dari soal 1 sampai 10 di kelompok atas. Kemudian kita akan mencari JA, yaitu jumlah atau banyaknya responden di kelompok atas. Nah, karena tadi respondennya ada 20, maka dibagi 2, jadi kelompok atas yaitu JA-nya ada 10 responden atau 10 siswa. Setelah itu kita akan menghitung BB di kelompok bawah, yaitu jumlah responden yang banyak menjawab soal dengan benar di kelompok bawah. Rumusnya yaitu sama dengan sum, kemudian buka kurung, kita tarik dari batas huruf I sampai huruf M, tutup kurung dan enter. Kemudian kita tarik ke samping untuk mengetahui BB di nomor soal 1 sampai 10. Kemudian kita tentukan JB yaitu sama dengan JA karena 20 responden dibagi 2, jadi JB-nya yaitu sama saja dengan JA yaitu 10. Kemudian setelah kita mengetahui BA, JA, BB, dan JB, kita akan menghitung daya beda. Rumusnya yaitu sama dengan, kemudian buka kurung, kita klik nilai BA per JA, kemudian tutup kurung, dikurang, buka kurung lagi, kemudian klik BB
per JB, kemudian tutup kurung dan enter. Ditemukanlah hasilnya daya beda, yaitu seperti yang sudah kita lihat. Kemudian kita tarik ke samping untuk mengetahui daya beda yang lainnya. Kemudian setelah kita mengetahui daya beda ini, kita akan menghitung kriteria. Kriteria daya beda ini ada 5, yaitu D sama dengan 0,00 sampai 0,20, itu disebut dengan jelek atau disingkat dengan J. Kemudian kriteria yang kedua yaitu D sama dengan 0,20 sampai 0,40, itu disebut dengan kriteria cukup atau kita singkat dengan C. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu D sama dengan 0,40 sampai 0,70, disebut dengan kriterianya baik. Dan kita singkat dengan huruf B. Kemudian kriteria yang keempat yaitu D sama dengan 0,70 sampai 1,00, itu kriterianya baik sekali atau kita singkat dengan BS. Kemudian kriteria yang kelima yaitu D negatif. Apabila nilainya negatif, maka kriterianya itu sebaiknya soal dibuang, maka disingkat dengan dibuang saja. Setelah kita mengetahui kriterianya, selanjutnya kita menggunakan rumus untuk menentukan kriteria dari daya beda tersebut. Menggunakan rumus sama dengan if, buka kurung, kita klik nilai daya beda, kemudian kurang dari 0, petik 2, ketik dibuang, kemudian petik 2, if, buka kurung, kita klik nilai daya beda, kemudian kurang dari sama dengan 0,2, kemudian petik 2, petik 2, kemudian J yaitu singkatan jelek, petik 2 lagi, kemudian if, buka kurung, kita klik nilai daya beda lagi, kemudian kurang dari sama dengan 0,4, kemudian tanda petik, huruf C, tanda petik lagi, kemudian if, buka kurung, kita klik nilai D atau nilai daya beda, kemudian kurang dari sama dengan 0,7, kemudian tanda petik, ketikan B, tanda petik lagi, tanda petik, kemudian BS atau baik sekali, tanda petik, kemudian ditutup kurung sebanyak 4 kali, kemudian enter. Kemudian untuk mengetahui kriteria di nomor soal yang lain, maka kita tarik ke samping untuk mengetahui kriterianya sampai ke nomor soal 10. Nah, di sini sudah tertera bahwa ada kriteria soal yang baik, jelek, dan cukup dengan singkatan B, C, dan J. Seperti itulah cara menghitung daya beda dari butir soal. Selanjutnya kita akan menghitung validitas dan reliabilitas. Validitas yaitu instrumen untuk mengukur kebenaran dalam proses penelitian, sedangkan reliabilitas yaitu untuk menilai sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang
sama. Data dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Kemudian yang pertama kali untuk kita lakukan yaitu melakukan uji validitas. Langkah pertama yaitu menghitung total dengan rumus sama dengan sum. Kemudian kita tarik dari pernyataan 1, responden 1, kemudian tarik ke samping sampai ke pernyataan 10. Kemudian kita klik enter dan kita tarik dari atas responden 1 sampai responden 10. Nah, sudah ada total dari responden 1 sampai dengan 10. Langkah yang selanjutnya yaitu kita akan menghitung R hitung. Untuk mencari nilai R hitung menggunakan rumus sama dengan Corel, kemudian buka kurung, kita klik dari pernyataan 1 responden 1 sampai ke responden 10. Kemudian koma, lalu kita tarik nilai total dari responden 1 sampai dengan 10. Kemudian kita kunci menggunakan tombol Fn F4 atau bisa juga ada yang hanya memencet tombol F4 saja. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Nah, di sini sudah ada hasil dari nilai R hitungnya. Kemudian untuk mengetahui nilai R hitung di pernyataan yang 1 sampai 10, maka kita tarik hasil R hitung tadi ke samping sampai ke pernyataan 10. Nah, sudah ada nilai R hitungnya. Untuk R tabel dari 10 responden ini saya menentukan R tabel dengan tingkat signifikan 0,05 dan ditemukan R tabel dengan nilai 0,6319. Langkah selanjutnya yaitu menentukan keterangan valid dan tidak valid dengan cara sama dengan if, buka kurung, kita klik nilai R hitung lebih dari 0,6319, petik 2, ketikkan valid, petik 2, kemudian koma, petik 2 lagi, kemudian ketikkan tidak valid, petik 2, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, hasilnya yaitu tidak valid. Lalu kita tarik ke samping untuk mengetahui keterangan dari pernyataan yang lainnya apakah valid atau tidak valid. Ya, di sini sudah ada keterangan dari pernyataan nomor 1 sampai 10 bahwa ada pernyataan yang valid dan ada yang tidak valid. Selanjutnya kita akan menghitung varian dengan rumus sama dengan var. Kemudian buka kurung, kita klik pernyataan 1 responden 1 sampai ke responden 10, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Kemudian kita tarik ke samping untuk mengetahui hasil varian sampai pernyataan 10. Setelah diketahui, kita akan menghitung jumlah varian dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, nilai varian dari pernyataan 1 sampai 10 ini kita klik. Nah, dari 1 sampai 10 ini kita tarik. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Nah, di sini sudah ada nilainya yaitu 5367. Selanjutnya kita akan menghitung varian total dengan rumus var sama dengan var, kemudian buka kurung, kita klik total dari responden 1 sampai 10, tutup kurung dan enter. Nah, sudah ada hasilnya. Maka di sini kita sudah mengetahui ada pernyataan yang valid dan tidak valid ya. Kemudian kita akan menghitung reliabilitas. Untuk mengambil keputusan kesimpulan pernyataan tersebut reliable atau tidak, maka saya menggunakan dasar pengambilan keputusan, yaitu jika nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,7 maka berkesimpulan reliable, dan jika nilai
Cronbach alpha kurang dari 0,7, maka berkesimpulan tidak reliable. Jadi nilai acuan yang saya gunakan yaitu 0,7. Selanjutnya kita menghitung nilai Cronbach alpha dengan cara sama dengan 10 per atau garis miring 9, kemudian kita kali dengan simbol bintang, buka kurung 1 dikurang, kita klik jumlah varian, kemudian per atau garis miring, kita klik varian total. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, di sini sudah ada nilai Cronbach alpha-nya yaitu 0,600. Kemudian kita akan menentukan kesimpulannya apakah dia reliable atau tidak dengan cara sama dengan if, buka kurung, kita klik nilai Cronbach alpha, kemudian ketikkan lebih dari 0,7, ketik 2 reliable, petik 2, petik 2 lagi, ketikkan tidak reliable, kemudian petik 2 dan tutup kurung lalu enter. Nah, ini bisa kita lihat bahwa kesimpulannya yaitu tidak reliable karena nilai Cronbach alpha-nya tidak mencapai angka 0,7, hanya di 0,600 atau 0,6 saja. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.